Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Olivia, mahasiswa Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan materi pengantar penelitian tindakan masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Silakan disimak. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pengertian penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan adalah kegiatan kelompok yang berdasar pada nilai kritis dan didasarkan pada kemitraan antara peneliti, tindakan, dan peserta. Semua terlibat dalam proses perubahan. Jadi, penelitian tindakan ini adalah penelitian yang melibatkan peneliti serta objek yang diteliti seperti masyarakat, tergabung dalam setiap proses perubahannya. Lalu, tujuan penelitian tindakan yang utama adalah meningkatkan dan melibatkan. Penelitian tindakan dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung. Lalu, bagaimana sih peran riset aksi dalam pendidikan masyarakat? Nah, research aksi ini berfungsi sebagai metodologi penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelidikan reflektif yang mengarah pada perubahan dan pemberdayaan yang berarti. Wacana ini memaparkan peran AR atau action research dalam pendidikan komunitas, mengeksplorasi tujuan, sasaran, dan interaksi dinamis antara penelitian dan tindakan dalam lingkungan pendidikan. Lalu masuk ke contoh dari penerapan action research dalam pendidikan masyarakat. Di sini saya mengambil contoh program meningkatkan angka melek huruf. Proyek AR atau Action Research mungkin berfokus pada peningkatan angka melek huruf di komunitas yang terpinggirkan atau marginal. Melalui lokakarya dan diskusi, anggota masyarakat dapat mengidentifikasi hambatan terhadap literasi, seperti kurangnya akses terhadap buku atau sumber daya pendidikan. Lalu tindakan selanjutnya yang bisa dilakukan termasuk mendirikan perpustakaan masyarakat atau program literasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan evaluasi berkelanjutan untuk menilai kemajuan dan melakukan penyesuaian. Nah, di sini peneliti akan mengamati bagaimana dan mengobservasi masyarakat yang menjadi sasaran program melek huruf, dan masyarakat yang menjadi sasaran program ini dapat turut bekerja sama dengan memberikan informasi dan terlibat langsung dalam setiap proses peningkatan angka melek huruf ini. Setelah tadi membahas contoh, sekarang kita akan masuk ke prinsip penelitian tindakan. Terdapat 5 prinsip penelitian tindakan. Yang pertama yaitu bersifat partisipatif, menekankan pada keterlibatan pemangku kepentingan seperti stakeholder. Lalu proses demokrasi, mengedepankan kesetaraan dan inklusivitas dalam proses penelitian. Yang ketiga, orientasi pemecahan masalah, fokus pada identifikasi dan penanganan permasalahan dunia nyata. Yang ketiga, pelatihan reflektif, memungkinkan partisipan mengaji secara kritis tindakan pemahaman dan hasil intervensi. Lalu yang terakhir, yang kelima, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, berkomitmen untuk memberdayakan individu dan komunitas dengan mengembangkan kapasitas mereka. Dari yang awalnya sebuah komunitas atau masyarakat itu tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak bisa menjadi bisa. Oke, kita masuk ke jenis penelitian tindakan. Di sini terdapat 5 jenis penelitian tindakan, yaitu yang pertama ada riset aksi partisipatif atau PAR, berfungsi pada kolaborasi antara peneliti dan peserta. Yang kedua, riset aksi pendidikan, diterapkan dalam lingkungan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan praktik pengajaran. Yang ketiga, ada riset aksi komunitas, melibatkan anggota komunitas dalam penelitian untuk mengatasi permasalahan lokal, mendorong aksi kolektif dan pengembangan komunitas. Yang keempat, ada riset aksi bisnis, digunakan dalam organisasi untuk memperbaiki proses, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. Lalu yang kelima, riset aksi praktis. Riset aksi praktis adalah cabang riset aksi yang berfokus pada penanganan dan pemecahan masalah tertentu melalui proses penelitian. Selanjutnya di sini saya akan membahas juga contoh jenis penelitian tindakan. Yang pertama adalah contoh dari riset aksi partisipatif atau disingkat PAR. Sebuah penelitian tentang kesehatan mental di sebuah komunitas masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok peneliti bersama dengan anggota komunitas tersebut. Penelitian ini melibatkan kolaborasi antara peneliti dan peserta dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian. Yang kedua, contoh dari riset aksi pendidikan. Sebuah sekolah menengah dihadapkan dengan tantangan dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika. Untuk mengatasi masalah ini, seorang guru matematika memutuskan untuk melakukan riset aksi pendidikan. Yang ketiga, contoh dari riset aksi komunitas. Sebuah kampung dihadapkan dengan tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Untuk mengatasi ini, sekelompok warga memutuskan untuk melakukan riset aksi komunitas. Masuk ke contoh yang keempat, ada contoh riset aksi bisnis.
Perusahaan manufaktur menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi tingkat reject produk atau pengembalian produk. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan memutuskan untuk melakukan riset aksi bisnis. Contoh yang kelima, riset aksi praktis. Organisasi nirlaba yang fokus pada pemberdayaan perempuan di sebuah kota menghadapi tantangan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi lokal. Masuk ke proses penelitian tindakan. Mohon maaf, terdapat kesalahan penulisan di sini, sedikit kesalahan. Di sini ada 7 proses penelitian tindakan, namun di sini hanya tertera 5 proses penelitian tindakan. Oke, kita masuk ke proses yang pertama, mengidentifikasikan masalah penelitian. Dalam proses yang pertama ini terdapat beberapa langkah. Langkah pertama itu terlibat dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Langkah kedua, identifikasi permasalahan. Langkah ketiga, setelah tadi kita mengidentifikasi permasalahan, kita harus memprioritaskan permasalahan mana yang harus didahulukan. Lalu langkah keempat, mengartikulasikan masalah penelitian. Langkah kelima, tinjau pengetahuan yang ada. Langkah keenam, merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dibawakan saat wawancara atau observasi. Langkah ketujuh, validasi masalah penelitian. Lalu yang proses kedua, itu ada tinjauan pustaka dan kerangka teoritis. Proses ketiga, mengembangkan pertanyaan penelitian. Lalu proses yang keempat ada metodologi. Nah, metodologi ini di dalam metodologi, metode harus dipilih berdasarkan kemampuannya dalam melibatkan anggota masyarakat dalam proses penelitian dan menghasilkan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Seperti metode kualitatif. Di dalam metode kualitatif itu terdapat beberapa cara seperti melakukan wawancara, kelompok dan observasi partisipan. Umumnya digunakan karena kemampuannya dalam menangkap kompleksitas, dinamika, dan perspektif masyarakat. Namun, metode kualitatif juga dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pendidikan. Pilihan metode harus selaras dengan pertanyaan penelitian dan realitas praktis dalam konteks masyarakat. Lalu masuk proses yang kelima dan perencanaan aksi. Proses keenam, implementasi dan refleksi. Proses ketujuh, evaluasi dan determinasi. Oke, materi yang terakhir yaitu evaluasi riset aksi masyarakat. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup. Evaluasi KAR mempunyai beberapa tujuan, yaitu menilai efektivitas intervensi, memahami dinamika proses, dan mengukur dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Lalu yang kedua ada pertimbangan metodologis. Penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif akan meningkatkan kelengkapan evaluasi. Lalu yang ketiga ada partisipatif. Inti dari KAR adalah prinsip partisipatif yang mencakup tahap evaluasi. Melibatkan anggota masyarakat dalam proses evaluasi akan memastikan bahwa penilaian didasarkan pada perspektif masyarakat sehingga meningkatkan validitas dan relevansi temuan. Lalu yang keempat ada evaluasi reflektif. Proses berulang ini melibatkan putaran umpan balik yang berkelanjutan di mana temuan awal menginformasikan tindakan dan penyesuaian yang sedang berlangsung. Terima kasih teman-teman telah menonton pemaparan materi pengantar penelitian tindakan masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dari video ini dan semoga materinya mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.